Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metode pengumpulan data kuantitatif. Definisi dari pengumpulan data kuantitatif yaitu tahapan penelitian di mana si peneliti ini melakukan kegiatan untuk menemui responden penelitian dan meminta pada mereka untuk mengisi angket penelitian. Kemudian pengumpulan data kuantitatif ini si peneliti tidak wajib hadir atau bertemu langsung dengan responden. Si peneliti menggunakan atau memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang menekankan pada fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan data. Selain instrumen yang baik, kualitas penelitian juga sangat ditentukan atau sangat tergantung oleh kualitas pengumpulan datanya. Jika kualitas instrumen terkait dengan tingkat validitas dan reliabilitasnya, maka kualitas pengumpulan data akan tergantung oleh bagaimana cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Ada beberapa teknik-teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik observasi. Secara sederhana sering dimaknai dengan peneliti sebagai kegiatan pengamatan. Selanjutnya makna yang lebih tepatnya ialah penginderaan. Yang ketiga, observasi dipakai dalam metode pencarian data karena pengamatan dapat lebih menceritakan atau dilakukan orang-orang kepada pengamat. Observasi partisipan. Peneliti berperan atau terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Sebagai contoh penelitian tentang budaya berburu, maka peneliti dapat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan berburu agar dapat memperoleh data yang lebih dalam, tidak hanya tentang teknik berburu, tetapi peneliti mampu mendeskripsikan perasaan saat terlibat langsung dalam kegiatan berburu dan mampu menghayati makna-makna filosofinya dengan lebih baik. Sedangkan dalam observasi non-partisipan dapat digunakan jika peneliti ingin bertindak secara independen, sehingga peneliti mengambil jarak terhadap objek atau fenomena yang diamati, atau tidak terlibat dalam suatu peristiwa, melainkan hanya bertindak sebagai pengamat. Observasi terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Sebaliknya, observasi non-struktur merupakan bentuk observasi dengan peneliti tidak mempersiapkan kegiatannya secara sistematis. Yaitu lanjut dengan teknik pengumpulan data, teknik kuesioner. Yang pertama merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Yang kedua menjadi teknik pencarian data utama karena tingkat efisiensi dan kepraktisannya. Yang ketiga, karakter penelitian kuantitatif cenderung mengukur variabel yang sedikit dengan responden yang besar atau meluas. Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang responden diberi kebebasan untuk menjawab dan tidak disediakan pilihan jawaban. Kalau kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang responden tidak diberi kesempatan dalam menjawab. Jawaban dari pertanyaan kuesioner sudah disediakan oleh peneliti. Baik, selanjutnya yaitu teknik wawancara. Dalam teknik wawancara ini, pengumpulan
menggunakan instrumen analisis data dan bersifat kuanti dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Kemudian pihak yang satu ini berkedudukan sebagai pencatat informasi dan pihak satunya itu berkedudukan sebagai pemberi informasi atau bisa disebut dengan narasumber. Nah, dalam wawancara tersendiri terdapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur ini digunakan peneliti apabila si peneliti ini telah mengetahui dengan pasti terhadap informasi yang diperoleh. Dan alurnya wawancara terstruktur ini, setiap responden atau setiap narasumber tersebut diberi pertanyaan yang sama. Kemudian menggunakan panduan wawancara atau pedoman dan mengumpulkan datanya tersebut dengan cara mencatat atau merekam. Itu yang terstruktur. Kemudian wawancara yang tidak struktur ini, wawancaranya adalah bebas, di mana peneliti bertanya tanpa menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis. Tetapi peneliti ini berpedoman dengan satu permasalahan yang akan ditanyakan. Contoh, peneliti ini ingin menanyakan atau ingin mengetahui pendapat responden mengenai keefektifan kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, bisa saja responden yang dituju ini adalah guru yang ada di sekolah atau kepala sekolah. Selanjutnya, yaitu teknik dokumentasi. Pada teknik dokumentasi ini, si peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis. Contohnya, laporan, surat, visi misi, struktur organisasi, bila ada, keadaan guru, siswa, atau dokumen penting yang lainnya. Dan yang kedua, si peneliti mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam peneliti. Bisa saja dokumentasi ini dilampirkan dalam laporannya. Jadi, secara garis besar, si peneliti ini mencari dan mencatat dokumen yang penting dan itu yang berhubungan dengan fokus kajiannya. Dokumentasi juga digunakan sebagai penguat dalam penelitian kuantitatif. Kalau yang kita ketahui, dokumentasi ini bisa berupa foto. Begitu. Selanjutnya yaitu bentuk tes. Tes di sini digunakan dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa dengan memperhatikan aspek yang mendasar. Nah, pastinya tes berupa rentetan pertanyaan, lembar kerja, dan lain-lain. Gunanya untuk mengukur kognitif, keterampilan, dan bakat. Dalam tes juga memiliki jenisnya banyak ini. Ada tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Nah, tes juga dapat memperjelas pencapaian prestasi seorang siswa. Untuk mengetahui hasil tesnya ini, biasanya guru membuat sebuah diagram. Bagaimana proses pencapaiannya prestasi tersebut, apakah meningkat atau menurun. Baik, saya akan melanjutkan mengenai instrumen pengembangan terhadap metode pengumpulan data kuantitatif. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bentuk metode pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, kuesioner atau angket, kemudian teknik dokumentasi, dan terakhir ada tes. Nah, pada slide ini khususnya akan membahas mengenai instrumennya atau bisa disebut dengan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama yaitu observasi.
pada observasi di sini si peneliti alangkah baiknya menyusun panduan observasi. Gunanya apa? Supaya dalam meneliti di lapangan nanti bahasan atau data yang akan diperlukan itu tidak kemana-mana bahasannya, jadi langsung pada tujuannya gitu. Kemudian kalau seumpamanya keluar dari hipotesisnya atau ada dugaan yang tidak terduga, itu bisa dicatat sebagai note. Itu bisa ya, seperti catatan kecil aja, dan itu bila diperlukan. Nah, dalam observasi itu apa aja sih yang diamati? Nah, ini ada 9 poin yang harus diamati dalam penelitian untuk mencari data ya. Yang pertama itu space, yaitu tempat lokasi yang diteliti. Bagaimana sih tempat lokasi yang diteliti itu? Apakah kondisinya itu rame atau sepi atau gimana? Itu bisa ditulis. Kemudian aktor. Aktor di sini melibatkan orang ya yang akan diobserv. Bisa jadi observasinya itu secara struktur atau secara partisipan. Pastinya ada orang yang harus terlibat. Kemudian aktivitas orang yang terlibat. Gimana sih aktivitas orang yang terlibat di suatu lapangan itu? Nah, kemudian ada objek atau benda yang berhubungan dengan penelitian. Nah, ini penting sekali untuk mencari data. Kemudian tindakan tertentu. Ya, ini bisa dimasukkan. Kemudian event di sini yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di penelitian. Ini sangat penting sekali karena biasanya dalam penelitian itu ada suatu fenomena yang pastinya belum terjadilah dari penelitian sebelumnya. Penting sekali ini yang harus ditulis. Kemudian time atau urutan waktu kejadian. Ini urutan waktu harus ditulis secara runtut, mulai dari awal sampai akhir. Supaya apa? Peneliti bisa secara detail mendeskripsikan hari atau di tanggal tersebut terjadi apa aja, begitu. Kemudian goal, termasuk tujuan orang yang melakukan tindakan, ini pasti. Kemudian ada feel, emosi yang dirasakan aktor. Ini biasanya kalau melakukan tindakan itu kan pastinya ada suatu perasaan ya, entah itu perasaannya senang atau perasaannya sedih atau gimana, itu bisa diamati. Bagaimana sih bentuknya dari observasi ini? Nah, ini slide selanjutnya sebagai contoh aja ya. Bisa dibentuk seperti ini. Nah, pedomannya ada tulisan pedoman observasi, indikator, dan deskripsi. Nah, apa-apa bisa ditulis di situ. Nah, ini sebagai contoh saja untuk mengenai apa yang harus diamati itu tergantung judul penelitiannya. Kalau seumpamanya memakai tentang pendidikan di sekolah, bisa merujuk ke sini, administrasi sekolah. Indikatornya ini. Ada administrasi, sumber belajar, terus ada proses belajar mengajarnya itu bagaimana, dideskripsikan semua. Gitu. Kemudian kalau di sebelah ini bisa judul yang lain ya, terserah. Lanjut ke bab kuesioner. Masuk ke bab kuesioner. Kuesioner atau angket di sini memiliki struktur dalam penyusunannya.
bagi peneliti sendiri, menyusun kuesioner itu atau angket itu tidak sekedar membuat ya. Pastinya ada langkah-langkah, step biasanya. Nah, mengandung ini. Yang pertama yaitu menyusun metrik spesifik data. Gunanya apa? Gunanya di sini yaitu untuk memperjelas variabel dan batas konsepnya. Nah, variabelnya yang ditentukan itu variabel apa, yang dijelaskan itu yang apa, kemudian batas konsepnya juga. Nah, penting sekali. Kemudian yang kedua, menyusun angket atau menyusun kuesioner. Pada step ini, pembuatan pertanyaan itu sesuai dengan variabel. Jadi, sesuai dengan langkah pertama tadi. Di dalamnya terdapat pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian langkah ketiga yaitu uji coba angket. Dalam uji coba ini untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Nah, uji coba angket ini bisa dilakukan kepada 10 atau 12 orang gitu ya, buat menjawab pertanyaan yang kita buat. Sudah sesuai enggak sih dengan judul penelitian kita, dengan variabelnya kita? Kalau semuanya belum, itu nanti bisa dikurangi. Maksudnya bisa diperbaiki lagi. Supaya pertanyaan yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita uji, apa yang kita teliti, seperti itu. Nah, setelah diuji coba, langsung ke revisi angket. Hasil uji coba tadi dijadikan dasar untuk merevisi angket. Begitu. Nah, lanjut ke nomor 5, yaitu memperbanyak angket. Setelah direvisi, step selanjutnya yaitu memperbanyak angket atau kuesioner. Nah, biasanya yang kita ketahui kalau sekarang kuesioner bisa berbentuk dalam kertas yang harus diisi gitu, bisa saja dalam bentuk online yang biasanya ada di Google Form. Kalau biasanya itu kita dapat kiriman link gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu bagaimana sih bentuknya kuesioner yang ada di online itu. Nah, kemudian slide selanjutnya yakni bentuk atau contoh kuesioner penelitian. Nah, ini bisa diamati, ini bagian pembelajaran Al-Quran hadis. Kalau seumpamanya mau meneliti dalam pembelajaran Al-Quran hadis, bisa dibuat seperti ini kuesionernya, penelitiannya. Kemudian di sebelahnya ini contoh kuesioner pengaruh sosial media terhadap motivasi belajar. Nah, bisa dibuat seperti ini. Nah, umumnya kuesioner itu jawabannya ada SS itu sangat setuju, terus netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu biasanya disuruh milih atau di checklist seperti itu. Kemudian di sebelahnya juga ada sangat setuju, terus kurang setuju, dan tidak setuju. Begitu. Dan di slide yang terakhir, maksudnya selanjutnya ada contoh lagi mengenai instrumen penelitian juga. Ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Bisa diamati. Aslinya ada nama, terus nama sekolah bila penelitiannya ada di sekolah, terus bidang studinya atau guru kelas, terus selama masa kerja ini untuk guru ini sama, tetap ada sangat setuju atau ragu. Nah, kemudian ada dilengkapi angka seperti ini, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Untuk contoh kuesioner ini banyak sekali. Kalau mau dibuat seperti ini juga boleh, mau dibuat 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh, tapi harus ada keterangannya.
1, 2, 3 itu menunjukkan apa, sangat setuju atau bagaimana itu. Dan pertanyaannya pun juga harus masuk ya, apa yang harus kita tanyakan atau kita peroleh datanya itu harus masuk. Nah, itu tadi. Dalam kuesioner ini, nah, ada 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terstruktur, seperti yang dijelaskan tadi, bisa dibentuk tabel, kemudian responden harus memilih salah satu atau checklist gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terbuka, ini responden harus menjawab dengan singkat, padat, dan jelas. Contoh, bagaimana pendapat Anda mengenai proses pembelajaran Al-Quran hadis di kelas ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, responden harus menjawab di situ. Kemudian contoh seperti ini lagi. Dalam proses pembelajaran fikih bab wudu, apakah ada praktek dalam pembelajarannya ini? Sudah atau belum? Gitu. Itu sebagai contoh saja. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan, yaitu bentuk pertanyaannya itu jangan terlalu umum. Seperti apakah Anda puas dengan proses pembelajaran ini? Pastinya akan dijawab puas. Kemudian tidak menanyakan sesuatu yang sudah lupa. Ini berhubungan dengan waktu. Contoh, berapa lama Anda belajar agama Islam di sekolah ini, atau berapakah lama Anda belajar Al-Quran hadis. Nah, pastinya responden akan berpikir itu yang harus dihindari. Kemudian bahasa yang digunakan juga harus lugas, maksudnya harus jelas, tidak bertele-tele atau tidak bulat. Itu. Dan pastinya kembali ke isi serta tujuan pertanyaan. Nah, tujuan yang pertanyaan itu apa sih? Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya wawancara. Menyiapkan pedoman wawancara, yaitu agar dalam mewawancarai kita terfokuskan pada tujuan yang ingin kita capai dalam sesuai wawancara. Terus yang kedua, merangkai pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi merangkai pertanyaan itu bisa mengacu pada struktur 5W1H gitu. Bisa. Terus yang ketiga, bahasa yang digunakan berupa bahasa yang santun, santai, sederhana, tidak menuduh atau terkesan menyalahkan. Yang keempat, kemampuan pewawancara dalam mencatat jawaban sejelas-jelasnya, teliti, sesuai dengan maksud jawaban. Sesuai jawaban narasumber dan tidak dilebih-lebihkan gitu loh. Yang kelima, dapat membuat responden memberikan penjelasan tambahan. Kalau yang ini sih menurut saya ya pintar-pintar si pewawancara sih dalam memberi pertanyaannya gitu. Terus yang keenam, pewawancara harus netral terhadap semua jawaban. Jadi semisal jawabannya dari si narasumber ini berbeda dengan si pemikiran si pewawancara, ya si pewawancara harus terima-terima aja gitu. Ya istilahnya yang nggak memihak lah gitu lah. Ini pedoman wawancara. Selanjutnya dokumentasi. Mencari sumber bahan data sekunder yang diperlukan. Jadi tuh ya datang ke TKP-nya gitu. Kalau ingin mencari data sumber bahan. Yang kedua,
bisa membuat pedoman observasi. Terus yang ketiga, mencatat data dalam form pencatat dokumen. Yang keempat, mengklasifikasi data dalam form pencatat. Nah, ini contoh pedoman dokumentasi. Selanjutnya tes. Yang pertama, membuat indikator yang akan dibuat pertanyaan. Yang kedua, menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan judul penelitian. Jadi pertanyaan yang bisa menghasilkan jawaban yang kita inginkan atau kita butuhkan gitu. Terus yang ketiga, terkesan mirip dengan tes psikologi, bisa berbeda sesuai dengan judul penelitian. Nah, contohnya tuh kayak di sebelah ini nih. Sama yang bawah ini. Thanks.